Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sulaiman Latif dengan NIM 196220068. Kelas akuntansi pagi 2 dari STIE Pembangunan Tanjung Pinang. Saya akan mempresentasikan dan menjelaskan mengenai materi saya, yaitu quality cost. Baiklah, mari saya mulai. Yang akan saya bahas pada materi ini ialah 1. Pengertian, 2. Kategori, 3. Model perhitungan, dan 4. Manajemen kualitas total. Quality cost. 1. Pengertian. Apa itu quality cost? Menurut Hansen dan Mowen, mendefinisikan biaya sebagai kualitas sebagai aktivitas yang berkaitan dengan kualitas yang dilakukan karena ada kemungkinan produk yang buruk atau telah terdapat produk yang buruk. Biaya yang muncul dari aktivitas tersebut dikatakan sebagai biaya kualitas. Definisi tersebut mengimplikasikan bahwa biaya kualitas berhubungan dengan dua subkategori dari kegiatan-kegiatan yang terkait dengan kualitas, yaitu kegiatan pengendalian atau control activities dan kegiatan karena kegagalan atau failure activities. 2. Kategori biaya kualitas. Apa saja kategori biaya kualitas? Menurut Kaspers, pada dasarnya biaya kualitas dapat dikategorikan ke dalam 4 jenis, yaitu 1. Biaya kegagalan internal, merupakan biaya-biaya yang berhubungan dengan kesalahan dan non-konformasi yang ditemukan sebelum menyerahkan produk itu ke pelanggan. Biaya-biaya ini tidak akan muncul apabila tidak ditemukan kesalahan atau non-konformasi dalam produk sebelum pengiriman. Contoh dari biaya kegagalan internal adalah 1. Scrap, 2. Pekerjaan ulang, 3. Analisis kegagalan, 4. Inspeksi ulang dan pengujian ulang, dan 5. Downgrading. 2. Biaya kegagalan eksternal, merupakan biaya-biaya yang berhubungan dengan kesalahan dan non-konformasi yang ditemukan setelah produk itu diserahkan ke pelanggan. Biaya-biaya ini tidak akan muncul apabila tidak ditemukan kesalahan atau non-konformasi dalam produk setelah pengiriman. Contoh dari biaya kegagalan eksternal adalah 1. Jaminan, 2. Penyelesaian keluhan, 3. Produk dikembalikan, dan 4. Allowance. 3. Biaya penilaian, merupakan biaya-biaya yang berhubungan dengan penentuan derajat konformasi terhadap persyaratan kualitas. Contoh dari biaya penilaian adalah inspeksi dan pengujian kedatangan material, inspeksi dan pengujian produk dalam proses, inspeksi dan pengujian produk akhir, audit kualitas produk, pemeliharaan akurasi peralatan pengujian, dan evaluasi stok. 4. Biaya pencegahan, merupakan biaya-biaya yang berhubungan dengan upaya pencegahan yang terjadi kegagalan internal maupun eksternal, sehingga meminimumkan biaya kegagalan internal dan biaya kegagalan eksternal. Contoh biaya pencegahan adalah perencanaan kualitas, tinjau ulang produk baru, pengendalian proses, audit kualitas, evaluasi kualitas pemasok, dan pelatihan. 3. Model perhitungan. Apa saja model perhitungan pada biaya kualitas? Model perhitungan biaya kualitas berbagai macam metode untuk menghitung biaya kualitas. Antara lain adalah 1. PAF model. PAF tradisional disarankan oleh Juran dan Feigenbaum untuk mengklasifikasikan biaya kualitas pada pencegahan, penilaian, dan biaya kegagalan. Perkiraan dasar model PAF adalah investasi pada kegiatan pencegahan dan penilaian akan menurunkan biaya kegagalan, dan investasi masa depan pada kegiatan pencegahan akan menurunkan biaya penilaian. 2. Crosby. Model Crosby memiliki kemiripan dengan model PAF, tetapi Crosby melihat kualitas sebagai kesesuaian untuk permintaan. 3. Intangible cost. Intangible cost adalah biaya yang hanya bisa diestimasi,
seperti tidak mendapatkan keuntungan karena kehilangan pelanggan dan pendapatannya menurun karena tidak memenuhi kesesuaian dengan permintaan konsumen. Skema CEQ Joran terdiri dari dua kategori pengukuran biaya, yaitu biaya pabrik dan tangible sales cost, dan dia menyarankan dimasukkannya manfaat internal dan intangible. 4. Proses cost method. Proses cost adalah total biaya conformance dan non-conformance untuk proses tertentu. Biaya conformance adalah proses aktual dari memproduksi barang atau jasa pertama kali dengan standar yang diperlukan dengan memberikan proses yang spesifik. Sedangkan biaya non-conformance adalah biaya kegagalan yang berkaitan dengan proses yang tidak dijalankan sesuai standar. Proses cost method disarankan sebagai metode pilihan untuk penghitungan biaya kualitas. Total Quality Management mengakui pentingnya melakukan proses penghitungan biaya dan kepemilikan dan menyajikan pendekatan yang lebih terintegrasi untuk kualitas dibandingkan dari model PAF. Proses model memiliki aplikasi yang lebih luas dalam memfasilitasi untuk mengumpulkan dan menganalisis biaya kualitas untuk fungsi langsung dan tidak langsung. Proses cost model menggunakan kebijakan peningkatan berkelanjutan pada kunci proses di dalam organisasi dan melakukan inovasi jika bisa. Permasalahan kualitas dan penyebab biasa ditentukan lebih cepat dibandingkan model PAF. 5. Activity Based Costing. Sistem ABC muncul karena model PAF dan proses cost belum bisa dimasukkan biaya overhead ke dalam sistem cost of quality. Kehilangan ini ditangani dengan metode Activity Based Costing yang dikembangkan oleh Cooper dan Kaplan dari Harvard Business Control. ABC menggunakan dua langkah prosedur untuk mendapatkan biaya akurat dari objek biaya yang bervariasi, menelusuri alokasi biaya dan aktivitas-aktivitas, dan kemudian memasukkan biaya dari aktivitas ke objek biaya. Keempat, manajemen kualitas total. Apa itu manajemen kualitas total? Manajemen kualitas total didefinisikan sebagai suatu pendekatan organisasi secara menyeluruh untuk meningkatkan kualitas semua proses, produk, dan pelayanan organisasi yang berkesinambungan. Sedangkan menurut Greg Bounds, manajemen kualitas total adalah suatu sistem manajemen yang berfungsi kepada orang yang bertujuan untuk meningkatkan secara berkelanjutan kepuasan customer pada biaya sesungguhnya secara berkelanjutan terus menurun. Premis-premis tentang peningkatan kualitas. Kualitas harus dirasakan oleh customer. Usaha kualitas harus dimulai dengan kebutuhan pelanggan dan berakhir dengan persepsi customer. Peningkatan kualitas hanya berarti bila dirasakan oleh para customer. Para produsen dalam hal ini harus tanggap dan mengetahui apakah kualitas tersebut telah benar-benar dirasakan customer. Kualitas harus dicerminkan dalam setiap kegiatan perusahaan. Jadi, kualitas tidak hanya dicerminkan dalam produk perusahaan, tetapi juga kualitas iklan, pelayanan, literatur produk, penghantaran, dukungan purna jual, dan lain-lain. Kualitas membutuhkan komitmen karyawan yang menyeluruh. Kualitas hanya dapat diberikan oleh perusahaan-perusahaan yang semua karyawannya mempunyai komitmen terhadap kualitas dan mempunyai motivasi serta terlatih untuk memberikan kualitas. Kualitas membutuhkan rekan-rekan yang berkualitas tinggi. Kualitas hanya dapat diberikan oleh perusahaan-perusahaan yang mempunyai rekan-rekan yang juga mempunyai komitmen terhadap kualitas dan rantai nilainya. Perusahaan yang berfokus pada kualitas mempunyai tanggung jawab untuk mendapatkan dan bekerja sama dengan para pemasok dan penyalur yang berkualitas tinggi. Kualitas dapat selalu ditingkatkan. Perusahaan-perusahaan terbaik selalu percaya akan Kaizen, yang berkata perbaikan berkesinambungan terhadap apa saja oleh siapa saja. Cara terbaik untuk meningkatkan kualitas adalah dengan mengukur kinerja perusahaan dan membuat perbandingan dengan pesaing-pesaing terbaik serta mendorong mereka untuk menandingi atau bahkan mengalahkan mereka. Kualitas menekan biaya. Gagasan lama menyatakan bahwa mencapai kualitas lebih akan menambah biaya dan memperlambat produksi. Namun, gagasan baru justru mengungkapkan sebaliknya. Dengan adanya biaya dan untuk kualitas akan diperoleh manfaat yang lebih besar, yaitu meningkatnya keuntungan melalui kepuasan pelanggan dan menekan biaya kegagalan atau kerusakan. Ini adalah kata-kata bijak dari Najwa Shihab, yaitu inilah kisah yang merusak negeri,
terbongkar lewat catatan akuntansi. Itulah presentasi dari saya mengenai quality cost. Jika ada yang ingin ditanyakan, tinggalkan komen. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Saya tutup dengan wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.